Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Eugenia Gracia Lamaya dengan NPM 2355 Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan analisa konektivitas jaringan dengan menggunakan software PRTG Network untuk memantau google.com, cnn.com, dan juga kompas.com. Nah, caranya yang pertama, kita download dulu software PRTG Network Monitornya. Kita download di Chrome, kita cari PRTG, lalu kita klik PRTG download. Nah, kita klik di sini free download, lalu kita masukkan email student atau working email kita. Lalu itu klik download your trial, lalu akan memulai proses downloadnya. Kita coba. Nah, nanti akan memulai proses downloadnya. Setelah di download, yang perlu dilakukan hanya instalasi dan finishingnya. Setelah itu, kalau misalnya sudah terdownload, ini kita stop aja karena saya sudah mendownload. Kalau sudah download, kita ke PRTG Network Monitor, kita buka open file location, lalu klik di sini prtg-administrator.x. Kita buka run as administrator, klik yes. Lalu pertama-tama kita tuh perlu mengkonfigurasikan IP-nya. Nah, di sini saya menggunakan hotspot pribadi. Nah, kita cek IP-nya. Ini 172.20.16. Jadi yang ini yang kita pakai 172.20.10.6. Nah, kita checklist, lalu ini kita pilih secure HTTPS server. Kita klik save and close. Kita klik OK dan kita tunggu loadingnya sampai dengan selesai. Oke, kalau misalnya sudah selesai loadingnya, jadi akan keluar gitu aja si aplikasinya. Kalau sudah, kita buka Google Chrome atau searching apapun itu, kita ketik IP yang sudah kita checklist tadi. Mana biasanya 172.20.10.6. Enter. Nah, dia akan diarahkan ke sini. PRTG Network Monitor. Kita login. Nah, kita sudah berada di website PRTG System Administratornya. Nah, lalu apa yang akan kita lakukan di sini? Kita akan melakukan ping ke 3 DNS, google.com, cnn.com, dan juga kompas.com. Jadi step pertama kita buka device. Lalu di page device ini, kita masuk ke local prop. Kita klik kanan, local prop, kita klik add device. Di add device ini, kita masukkan nama dari website yang ingin kita ping. Pertama, Google. Ini DNS name-nya google.com. Oke, kita oke. Kalau misalnya sudah oke, kita klik di sini. Oh, sudah, ini ada tanda plus. Kita klik add sensor. Kita cari ping. Nah, kita pilih yang ping version 2. Setelah itu preparing. Oke, ini timer secondnya 5 detik, paket size-nya 32, lalu metode pingnya akan mengirim ping berkali-kali. Nah, time to live-nya 64, jadi setiap 64 detik. Oke, setelah itu kita buat aja, klik create. Nah, ini masih tanda tanya. Kita restart. Nah, ini sudah checklist. Kita klik. Nah, dia sudah mengirimkan ping. Kita buka ke, ini ada datanya. Jadi maksimum response time-nya ada di 80 millisecond. Minimumnya juga. Minimum response time-nya ada di 36 millisecond. Nah, ini response time-nya di rata-rata 49 millisecond. Statusnya reachable. Untuk lebih detailnya, kita buka ke live data aja. Nah, ini sudah mulai mengirim datanya. Ini grafiknya. Nah, ini tabelnya. Jadi dia akan mengirim setiap maksimal 80 detik
Nah, tapi ini rata-rata 43 sampai 49 detik. Nah, kita akan memantau ini selama 3 jam ke depan. Ini baru yang google.com. Selanjutnya, kita akan mencoba ke yang lainnya, CNN dan Kompas. Kita masuk lagi ke local prop, klik kanan, add device, CNN, cnn.com. Oke, ini kita lakukan step yang sama. Klik, lalu add sensor, ping, oke, create. Ini kita tunggu. Ini seperti bisa kita lihat, dia mulai mengirimkan data. Kita buka live datanya. Nah, ini udah muncul grafiknya. Nah, ini sama, kita tunggu juga selama 3 jam ke depan, lalu akan kita analisa. Setelah itu, kita screenshot dulu, kita ke device lagi, kita buat yang kompas.com. Nih udah munculkan checklistnya, kita klik. Nah, ini udah mulai mengirim data, kita buka di live data. Nah, ini udah muncul grafiknya, udah mulai terupdate. Nih, yang ini response time-nya 37 milisecond, maksimumnya 50 milisecond. Nih, kita tunggu sampai 3 jam ke depan juga. Kita cek di yang Google yang tadi yang pertama. Nah, ini sudah mulai bertambah datanya. Kita tunggu 3 jam ke depan. Ini sekarang jam segini, mulai Google tadi di jam 20.47. Kita tunggu sampai 23.47 menit lebih. Nah, ini dia grafiknya untuk sementara ini. Yang ini juga, ini untuk CNN, ini Kompas, dan ini google.com. Sudah berjalan dari 24.1 sampai 21.06. Sudah berjalan 20 menit lebih. Oke, setelah itu bisa dilihat pada grafiknya untuk sementara ini statusnya. Nah, jadi garis yang warna oranye ini dia menunjukkan paket loss. Yang mana paket lossnya di sini 0. Jadi semua paketnya berhasil dikirim. Setelah itu yang warna pink minimum response time, yang mana di ini datanya minimumnya sementara ini 38,8 milisecond. Setelah itu udah di warna hijau kecoklatan, hijau tua ini ada di maksimum response time-nya. Sementara ini ada di 64,8 milisecond. Lalu yang warna birunya ini menandakan response time-nya yang sedang berjalan, yang kita ping tadi. Ini fluktuatif normal, tapi dia jaraknya tuh tidak terlalu jauh, yang mana itu menandakan masih stabil konektivitasnya. Itu untuk daripada si Google. Nah, ini lumayan fluktuatifnya, lumayan jauhnya dari CNN. Kalau tadi Google ini paket lossnya 0%, downtime-nya 0%. Kalau di CNN sebenarnya ini 3%, dan ini response time-nya jauh lebih lama dibandingkan Google tadi. Dia harus coba. Selanjutnya Kompas, ini juga paket lossnya ada juga 2%. Ini response time-nya rata-rata 41 milisecond, minimumnya 34, maksimal 53 milisecond. Kita tunggu lagi selama 2 jam ke depan. Lalu monitoring yang dilakukan sejak jam 20.41 tadi ya. Kita bisa lihat bahwa di sini udah dapat grafiknya. Ini dari ringkasan ini kita bisa lihat response time-nya, average-nya 54 milisecond. Lalu
minimum response time-nya 42 milisecond, maksimum response time-nya 71 milisecond, paket loss-nya 2%, downtime 0%, coverage 100%. Nah, sebelum masuk ke penjelasan daripada grafik ini, saya mau jelasin dulu terkait dengan simbol-simbolnya. Yang pertama ini ada downtime. Downtime itu ada yang di warna merah. Nah, di sini downtime itu dia mengindikasikan kondisi di mana server itu tidak bisa diakses sama sekali. Artinya apa? Artinya ketika kita kirim ping tapi tidak bisa mendapat balasan. Nah, oke, terus kita lanjut ke sini. Terus ada status. Status itu yang warnanya Tosca, berarti yang ini. Nah, status itu menandakan kondisi sensor apakah kondisi apa sensor kita tuh dianggap normal atau enggak. Di sini garis lurus, yang di sini juga tulisannya up, sensor up. Jadi aktif sensornya dan berjalan dengan normal. Lalu untuk yang warna ini warna hijau, yang ini itu merupakan maksimum response time-nya. Maksimum response time itu apa? Artinya waktu respon yang paling tinggi di interval tertentu. Kalau misalnya besar, ini bisa dilihat di sini, grafik yang ini lebih dari 100, itu artinya koneksinya melambat. Nah, ini berkebalikan dengan minimum response time, yang mana itu minimum response time itu dia paling cepat, yang mana menunjukkan performa yang terbaik. Lalu yang warna oranye, ini ada paket loss. Paket loss itu berarti pingnya tidak sampai ke tujuan. Nah, ini paket lossnya. Nah, oke, dari penjelasan itu langsung aja kita analisa untuk si grafik daripada si Google ini. Nah, garis yang warna biru yang ini itu dia menunjukkan response time daripada rata-rata waktu di pingnya. Nah, ini yang ini tuh rata-ratanya dia tadi di 53 milisecond. Nah, lalu tapi di beberapa kejadian ini ada di 105, maksimalnya di 153 milisecond. Nah, ini tuh berarti ada lonjakan pada maksimum response time-nya. Nah, kalau misalnya seperti ini itu berarti ada delay atau ketidakstabilan. Nah, kenapa kayak gini bisa terjadi? Itu biasanya karena traffic atau interferensi jaringan wireless-nya. Nah, lalu downtime-nya di sini 0%, jadi semua paketnya bisa terkirim. Lalu statusnya di sini up 100%, minimum response time-nya ini paling kecil di 35 milisecond, paling cepat berarti. Lalu maksimumnya ada di sini 240, paling lama response time-nya di situ. Lalu untuk paket loss-nya yang tidak mendapat jawaban ada di atas 40%. Seperti ini. Lalu kita bandingkan dengan CNN. Jadi sebenarnya kalau untuk yang ini kesimpulannya itu dia tuh normal, cuman emang ada beberapa waktu yang dia ada anomalinya yang lama, ada delay di sini. Lalu kita ke CNN. Untuk CNN sendiri ini response time-nya dia rata-ratanya ada di 211 milisecond. Nah, misalnya kita lihat ini jauh lebih lama dibandingkan yang Google tadi. Nah, terus untuk downtime-nya ini 0%, jadi semua paket bisa terkirim. Statusnya juga selalu up. Minimum response time-nya ini dia melonjak naik turun ada fluktuasi. Minimumnya ada di 170, di antara 170 sampai 175. Lalu maksimumnya ada di 380 milisecond. Paket loss-nya ada 40%. Nah, jika dibandingkan dengan yang Google tadi itu kenapa dia lebih lama response times-nya rata-ratanya. Nah, ini menunjukkan kalau misalnya jaringan yang itu lebih tidak stabil dan latensinya itu lebih tinggi, paket loss-nya juga lebih sering. Nah, kenapa bisa terjadi kayak gini? Karena yang kita tahu CNN itu dia tuh dia kan servernya dari internasional, jadi rute yang harus dilewati daripada si paketnya ini tuh banyak loncatannya jamnya gitu. Jadi dia lebih lama waktu untuk response time-nya. Jadi kan kalau paket dia semacam ada pos-posnya untuk dia sampai ke tujuannya daripada si CNN ini gitu. Ada selain itu juga bisa dipengaruhi oleh beban internet global, terus kebijakan berarti ISP-nya berubah-ubah. Lalu setelah itu kita masuk ke yang terakhir, Kompas. Nah, ini kalau misalnya kita lihat dia lebih di bawah ya, ininya grafiknya lebih cepat. Kita lihat langsung lihat aja di response time-nya.
Untuk rata-ratanya itu ada di 42 milisecond. Kurang lebih hampir mirip dengan yang Google tadi, maksimalnya di 111, minimalnya di 29 milisecond. Downtime-nya 0%, jadi semua paket berhasil terkirim, statusnya juga selalu up, lalu minimum response time-nya ada di paling bawah itu di sini di 20 antara 24 sampai 26 milisecond. Lalu maksimumnya itu ada di 200 antara 240 sampai 250 milisecond. Lalu paket loss-nya ini di 20%, kurang daripada yang CNN tadi. Nah, kenapa ini bisa lebih cepat daripada CNN tadi? Karena Kompas itu kan dia lokal, maksudnya dengan lokal, dia jaringannya masih di Indonesia. Jadi loncatannya dari paket, ibaratnya dari paket ke satu router ke router yang lain, routingnya itu tidak terlalu panjang rutenya, jadi bisa lebih cepat. Setelah itu, eh, lonjakan spikes yang tadi ada di sini ya. Nah, bisa kita ambil kesimpulan dari sini kalau misalnya trafficnya itu padat di waktu tertentu seperti yang ini yang tinggi-tinggi lonjakannya itu. Terus adanya aktivitas data besar yang berjalan bersamaan di jaringan itu yang menyebabkan kenapa ada beberapa anomali yang kayak seperti ini gitu. Nah, dari tiga analisa ketiga DNS yang kita lakukan dari Google.com, CNN dan juga Kompas. So kita ambil kesimpulan kalau misalnya ping ke Google.com dan Kompas.com itu respons time itu lebih cepat, lalu dan juga lebih stabil dibandingkan CNN. Nah itu berarti menandakan kalau misalnya jaringan itu bekerja baik. Tapi nggak menutup kemungkinan juga bahwa ada latency di beberapa waktu tertentu. Itu bisa disebabkan oleh penggunaan bandwidth tinggi, intervensi WiFi dan juga beban daripada router atau switch-nya. Kalau CNN tadi itu karena dia routingnya internasional, jadi dia takes time banyak dibandingkan Google dan Kompas.com. Oke, sekian untuk monitoring daripada jaring connectivity, network connectivity menggunakan PRTG. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.